Selamat bertemu kembali di dalam perhitungan-perhitungan konstruksi bangunan, di mana yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah menghitung volume lubang pondasi dan timbunan kembali sisi bekas galian dengan cara yang cepat. Kita tahu bahwa penampang daripada galian itu dibuat seperti ini, mempunyai talut dengan maksud supaya pada saat pelaksanaan pemasangan pondasi, tanah yang telah digali tidak akan longsor, maka sisi kiri dan kanan galian dibuat dengan berbentuk talut. Nah, untuk memperoleh volume galian lubang pondasi, kita tahu bahwa volume dapat diperoleh dengan luas penampang dikali panjang atau luas penampang dikali keliling sesuai dengan bentuk denah yang mengikuti pondasi yang akan dilaksanakan. Nah, dalam hal ini kita contohkan bidang bawahnya kita ambil 70 cm, tingginya atau dalamnya lubang pondasi dari permukaan tanah, ini MT atau muka tanah, dibuat gambar rumput sebagai notasi. Kemudian tingginya kita misalkan dia 1 meter, dan bidang atasnya adalah 1,30 meter atau 130 cm atau 1,30 cm, 30 meter maksudnya. Kemudian ini kita ganti menjadi 0,70 meter. Nah, untuk melaksanakan perhitungan ini, yang biasa dilakukan adalah dengan rumus bentuk trapesium, yaitu dengan rumus jumlah garis sejajar dikali setengah tinggi. Namun untuk lebih cepatnya di sini kita menentukan, kita merubah dulu ini bentuk trapesium menjadi bentuk persegi dengan cara seperti ini dia. Ini penampang yang mau kita hitung. Di sini tadi 0,7, sedangkan di sini 1,3. Kalau kita tarik ini tegak lurus, ini berarti 0,7, yang 1,3 sisi-sisinya ini berarti 1,3 dikurang 0,70 sama dengan 60 cm. 60 cm itu dibagi 2 berarti 30 cm lah ini, atau 0,30. Jadi dengan cara merubahnya, ini bidang yang diarsir kita pindahkan ke kanan, yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah, kira-kira seperti ini. Ini dipindahkan sehingga terbentuklah dia sekarang menjadi bentuk persegi. Ini bentuk persegi. Jadi karena di sini tadinya 0,7 ditambah 0,3 berarti ini menjadi 1.
1 meter. Sedangkan tingginya kita tentukan juga tadi 1. Maka luas penampangnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1 meter bujur sangkar. Ini dengan cara cepatnya. Kemudian kita coba buktikan dengan memakai rumus jumlah garis sejajar, berarti 0,70 ditambah 1,30 per 2 dikali tinggi 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 meter bujur sangkar. Nah, kemudian biasanya kalau untuk talut kadang digambar bestek atau digambar kerja sering tidak diketahui bidang sisi atasnya ini. Nah, sekarang sering di sana kita lihat ini 5 berbanding 1. Sedangkan yang diketahui adalah, kita contohkan ini 90 cm atau 0,9 meter. Dalamnya 1,20. Bidang sisi atas tidak dicantumkan ukurannya. Namun dengan perbandingan talut atau kemiringan galian dikatakan dengan 5 berbanding 1. Itu berarti perbandingan arah vertikal, ini dia vertikal, dengan arah horizontal. Berarti harga atau nilai dari selisih kemiringan ini adalah, ini ukurannya 5, ini ukurannya 1. 5 dari satuan, 1 dari satuan. Jadi kalau kita hitung 5 kalinya adalah 1,20 meter, maka harga 1 kalinya sama dengan, bisa kita cari dengan 1/5 kali 1,20 sama dengan 24 cm atau 1,20, 120 dibagi 5 sama dengan 24 cm atau 0,24 meter. Nah, setelah didapat ini 0,24 meter, di sini juga 0,24 meter. Sementara ini kita tarik garis lurus, nilainya adalah 0,90, maka sisi panjang atau bidang atas dari trapesium galian tanah ini didapat dengan menjumlahkan 0,9 ditambah 0,24 ditambah 0,24 sama dengan 9 tambah 48 sama dengan 1,38. Nah, dengan cara yang sama seperti yang kita bicarakan di atas tadi, supaya lebih cepatnya ini kita rubah salah satu sisi ini, kita pindahkan ke kanan, bagian atasnya jadi ke bawah dan bagian bawahnya jadi ke atas. Nah, sekarang dia sudah terbentuk lagi menjadi persegi panjang. Persegi panjang dengan ukuran tingginya 1,2,
kemudian lebarnya 0,9 ditambah 0,24 berarti menjadi 1,14. Ini 0,24 berarti lebarnya menjadi 1,14. Nah, kemudian berapa luas penampang dari galian tanah tadi tersebut setelah kita rubah ke bentuk persegi, dapat kita hitung dengan 1,14 dikali 1,2 sama dengan 1,14 dikali 1,2, kita hitung langsung. 1,14 dikali 1,2 sama dengan 1 kali 4, 4, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, kemudian 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2, 0, 0, 0, 1, 9, 6, 2, 0. Di belakang koma 4, 1, 2, 3, 4 sama dengan 0,269, atau kalau kita pakai 2 digit menjadi 0,27 meter bujur sangkar. Nah, kemudian setelah diperoleh ini, kita dapat mencari volumenya dengan menghitung keliling ataupun panjang dari pondasi tersebut. Dikatakan dengan panjang artinya setiap sisi yang mengikuti bentuk pondasi kita jumlahkan semua menjadi panjang. Contoh, kalau kita misalkan ini denah dengan ukuran ini masing-masing 5, ini masing-masing 4. Nah, berarti panjang seluruhnya ini 10. Yang jelas di belakangnya juga 10. Kemudian batas kamar ini 5. Itu untuk bagian yang horizontal. Kemudian kita cari yang vertikal. Ini ada 8, tambah 8, tambah 8 lagi. Kemudian ditambah 8 menjadi 20, 25, 33, 41, 49 meter lari. Nah, volume tinggal kita menghitung volume sama dengan 0,27 meter bujur sangkar dikali 49 sama dengan 0,27 dikali 9. Kita coba hitung. Nol koma 27 dikali 9 sama dengan 2. Oh, ada kesalahan. 0,27 dikali 49 hasilnya sama dengan 13,23 meter kubik. Inilah hasil perkalian apabila luas penampang galian seperti yang kita tentukan di sini dengan panjang pondasinya 13, dengan panjang pondasinya 49 meter lari, kemudian volumenya menjadi 13,23 meter kubik. Nah, setelah ini untuk memperoleh anggaran biayanya,
kita perlu mencari analisa galian tanah. Ini bisa kita dapat atau bisa kita download yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Baru kita pelajari atau kita survei tempat kita untuk membangun rumah tersebut, apakah tanahnya tanah keras, tanah berbatu, atau tanah liat. Kita tinggal memilih analisa yang telah ditetapkan dengan koefisien pekerjanya. Nah, sekarang yang kedua, kita membicarakan cara menghitung lubang galian, cara menghitung timbunan kembali sisi lubang pondasi. Kita ambil contoh, setelah terpasang pondasi pada lubang yang telah digali, misalkan di sini ini lapisan pasir, ini pasangan batu kosong atau unstamping, kemudian pondasi dipasang dengan bidang atas 0,25 meter, bidang bawahnya 0,70 meter, sedangkan bidang bawah unstamping sama dengan 0,90 meter dengan kedalaman 1,20. Nah, untuk ini di dalam pemasangan pondasi sering dia sejajar, tinggi dari pondasi sering sejajar dengan muka tanah, sehingga kalau memang tingginya pondasi sejajar dengan muka tanah, kita dapat dengan cepat menghitung. Kita tahu setelah tanah digali, dipasang pondasi, ini akan ditimbun kembali dengan tanah bekas galian tadi. Nah, untuk menghitung timbunan kembali dengan cara cepat dapat kita hitung dengan luas penampang galian dikurang luas
pondasi tambah luas penampang pasangan batu kosong atau unstamping. Nah, sekarang kita coba hitung. Luas daripada penampang daripada galian adalah, kalau kita lihat, kita coba dulu ini dengan 5:1, maka luas penampangnya adalah, kita coba secara rumus, luas penampang adalah 0,9 ditambah atau jumlah garis sejajar dengan kemiringan 5:1 tadi, 1/5 dari 1,20 sama dengan 24 cm. Berarti bidang bawah ditambah bidang atas 0,9 ditambah 0,24 ditambah 0,24. Itu berarti jumlah garis sejajar per 2 dikali tingginya. Tingginya di sini didapat 1,20 meter. Maka luas penampang sama dengan, atau luas P kita buat luas penampang, kita hitung 0,9 tambah 0,9 1,8 ditambah 0,48 1,8 ditambah 0,48 sama dengan 2,28 sama dengan 2,28 dibagi 2 menjadi 1,14 dikali tinggi 1,20 sama dengan 1,14 dikali 1,2 sama dengan 1,368 atau 1,37. Kita pakai 2 digit atau 2 desimal, meter bujur sangkar. Sedangkan luas penampang daripada pondasi adalah tadinya bidang atas 0,25 ditambah bidang bawah 0,70 per 2 dikali, kalau kita misalkan ini unstampingnya 20 cm, sehingga tinggi pondasi menjadi 1 meter. Berarti 0,25 ditambah 0,70 jumlah garis sejajar per 2 dikali tinggi dikali, karena hanya bidang pondasi yang kita ceritakan di sini, tingginya menjadi 1 meter. Maka 0,95 dibagi 2 berarti 0,475 dikali 1, 0,475. Ini luas penampang pondasi. Kemudian luas penampang pasangan unstamping atau batu kosong. Ini dapat langsung kita hitung menjadi 0,9 dikali
0,2 sama dengan 0,9 dikali 0,2 sama dengan 0,18 meter, 0,18 meter bujur sangkar. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah berapa luas penampang daripada tanah yang akan kita timbun kembali. Tadi kita sudah bicarakan di muka bahwa luas penampang galian dikurang luas penampang pondasi tambah luas penampang batu kosong atau astamping. Kita ketahui luas penampang pondasi tadinya adalah 1, luas penampang galian adalah 1,37 meter bujur sangkar. Sedangkan luas penampang pondasi adalah didapat tadi 0,475 meter bujur sangkar. Dan luas pasangan batu kosong 0,18 meter bujur sangkar. Nah, sekarang berapa luas penampang daripada tanah timbunan sisi lubang pondasi setelah pondasinya dipasang adalah 1,37 dikurang 0,475 ditambah 0,18 sama dengan 1,37 dikurang 0,475 dikali 0,475 dikali 18 sama dengan 0,855 atau 0,9 kalau kita pakai 2 digit. 0,09 sama dengan luas penampang galian 1,37 dikurang 0,09 1,37 0,475. Kita coba ulang dulu. Kayaknya ada kesalahan ini. 0,37 dikurang 0,475. 0,475 ditambah 0,18 sama dengan 0,655. Berarti 0,655. Sudah kita ganti aja 0,655 sama dengan 1,37 dikurang 0,655. Kita pakai 2 digit aja, 0,66 atau 0,66 sama dengan 0,71. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung berapa volume tanah timbun untuk sisi lubang bekas galian pondasi, luas penampang, kita tinggal menjumlahkan berapa keliling atau panjang dari
pondasi tersebut yang direncanakan. Sama halnya dengan tadi waktu kita mencari volume galian. Nah, sekarang timbul permasalahan, bagaimana jika panjang tinggi pondasi lebih tinggi dari muka tanah? Contoh seperti ini. Kita ambil contoh, galiannya tetap ini 1,20 galian, ini ada 0,90, pondasinya dasarnya 0, pondasinya tingginya atau berselisih dia sepanjang 30 cm, sehingga dari bidang atas pondasi sampai ke tanah dasar galian adalah 1,5 meter. Nah, untuk ini perlu kita cari supaya berlaku nanti seperti kita bicarakan yang terdahulu, bahwa luas galian dikurang luas pondasi. Nah, untuk ini perlu kita cari, kalau misalkan ini tadi 0,25, di sini 0,70 bidang dasar pondasi. Nah, berarti kalau ini kita tarik garis lurus, tegak lurus, ini adalah 0,25. Sehingga sisanya 0,70 dikurang 0,25 adalah 0,35 dibagi 2. 0,35 berarti 1,175, ya toh? 175 tambah 0,175. Oh, tadi ada sedikit kesalahan, yaitu 0,7 bidang dasar pondasi dikurang 0,25, ternyata 0,45. Yang 0,45 itu dibagi 2 menjadi 0,225. 0,225. Nah, sekarang kita mau mencari, untuk apa ini kita cari? Kita mau mencari bidang pengurang yang sejajar dengan muka tanah. Nah, contoh, jika tingginya 18, kita mau mencari berapa nilai ini sekarang. Nilai jarak antara ini dengan membandingkan ini dengan ini. Nah, sekarang ketika ukurannya 1,5 meter, 1,5 per 1,5 dikali 0,225 sama dengan 0,225. Itulah dia di titik ini, karena jaraknya kemari 1,5 per 1,5. Sekarang dia naik, karena ini dia 120. Berapa jarak ini kita dapat peroleh dari 1,2 per 1,5
dikali 0,225 sama dengan, coba kita hitung, yaitu 1,2 dibagi 1,5 dikali 0,225 sama dengan 0,18. Nah, sekarang kita sudah didapat nilai jarak dari titik ini kemari sama dengan 0,18 meter. Sehingga untuk menghitung luas penampang pondasi sudah dapat kita tetapkan yang bidang bawahnya tadi 0,70, bidang atasnya tadi 0,25 ditambah 0,18 ditambah 0,18. Berarti bidang atasnya adalah 0,25 ditambah 0,36 menjadi 0,53625 0,61. Ya toh? 0,70 kita tarik garis lurus 0,25 karena siripnya tadi kita hitung ada 0,18 berarti 0,70 ditambah 0,25 ditambah 0,18 ditambah 0,18 sama dengan, kita coba hitung, 0,70 ditambah 0,25 ditambah 0,18 ditambah 0,18 menjadi 0,95 1,13 1,31 ya, 1,31. Jadi jumlah garis sejajar sama dengan 1,31 dikali per 2 dikali tinggi. Ingat, tingginya hanya 1,20 karena tinggi unstampingnya 20 cm sehingga galian menjadi tinggal 1 meter dikali 1 sama dengan 1,31 dibagi 2, 0,5, 0,65, 0,655 meter bujur sangkar. Itulah tadi luas pondasi. Nah, sekarang luas dari batu kosong adalah ini, karena ini tadi dari 120, pasangan batu kosongnya 20 cm, makanya ini tadi tinggal 1 meter atau 100 cm. Luas unstamping adalah tetap 0,90 ya, 0,90 dikali 0,2 sama dengan 0,018. 0,18. Ini tadi luas unstamping. Nah, sekarang setelah kita ketahui luas pondasi pengurang dengan luas pondasi unstamping, kita mau mencari bagaimana luas daripada luas penampang dari tanah yang akan ditimbun kembali. Tadinya adalah
Kalau kita misalkan di sini juga tetap 5:1, talutnya kemiringan tanah 5, kemiringan galian 5:1, maka luas penampang galian adalah 0,9 ditambah, kita tarik ini garis lurus, tambah 0,9 ditambah 2 kali, karena 2 dia, 2 kali 1/5 dikali 1,20. Jadi ini bidang bawahnya, ini bidang atasnya, berarti 0,9 tambah 0,9, atau langsung aja 1,8 ditambah, kita tahu 1/5 dari 120 itu adalah 24, dan dikali 2 menjadi 48, ditambah 0,48 per 2, diambil dari rumus segitiga, alas kali tinggi per 2, alasnya dianggap dia digabung bidang jumlah garis sejajarnya. Nah, sehingga dikali tingginya 1,2. Nah, jadi 1,8 ditambah 0,48 sama dengan 2,28 dibagi 2 sama dengan 1,14 dikali 1,2 sama dengan 1,14. Kita hitung 1,14 tambah kali 1,2 kali 1,2 sama dengan 1,368 atau 1,37 meter persegi. Nah, setelah didapat luas penampang galian, maka luas penampang timbunan kembali adalah luas penampang galian 1,37 dikurang luas bidang pondasi tadi 0,655, 0,66, kita pakai 2 digit, dan luas daripada pasangan batu kosong adalah 0,18 sama dengan 1,37 dikurang 0,866 tambah 0,18 sama dengan 0,84, ya toh, kurang 0,84 sama dengan, kita coba hitung, 1,37 dikurang 0,84 sama dengan 0,53 meter bujur sangkar. Nah, inilah dia sebagai luas penampang tanah timbunan kembali. Nah, untuk mencari volumenya, kita tinggal kalikan dengan panjang atau keliling pondasi, dijumlahkan semua seperti yang kita bicarakan terdahulu. Dan untuk mencari rencana anggaran biayanya, kita cari dulu analisa untuk ini. Dan biasanya waktu analisa BOW
Ini diambil 25%, timbunan kembali itu diambil 25% dari galian. Tapi mungkin kalau di analisa SNI mungkin ada perubahan. Ada baiknya kita cek dulu nanti berapa biaya atau apakah sudah ada khusus biaya timbunan untuk galian lubang pondasi. Nah, demikian untuk kali ini. Kiranya bermanfaat bagi kita di dalam mengerjakan proyek-proyek bangunan. Saya ucapkan terima kasih.